Alhamdulillah tadi sudah kita luncurkan bersama-sama dan sebagaimana kami sampaikan bahwa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memperkuat pendidikan karakter sebagai salah satu dari tujuan pendidikan nasional dan juga bagian dari program prioritas Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran. Program ini karena merupakan gerakan, maka titik tekannya bukan pada pemberian hal-hal yang bersifat teoritik, tetapi lebih menekankan pada membangun kebiasaan melalui pembiasaan yang berbasis keluarga, berbasis masyarakat, dan juga berbasis satuan pendidikan baik yang di sekolah maupun yang di madrasah. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya kami juga dalam membangun sinergi antara pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga, pendidikan yang diselenggarakan di satuan pendidikan, dan juga kegiatan-kegiatan di masyarakat yang memiliki nilai-nilai pendidikan. Kami tentu saja berusaha agar gerakan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi juga didukung oleh kementerian yang lainnya. Alhamdulillah, sudah ada surat edaran yang kami terbitkan bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Dalam Negeri agar pelaksanaan 7 kebiasaan ini dapat berlangsung dengan baik di sekolah-sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kami berusaha agar lewat gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dapat kita bangun generasi Indonesia yang kuat, generasi yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai utama dalam budaya dan juga kekayaan bangsa Indonesia, dan juga nilai-nilai utama yang ada pada agama-agama dan kepercayaan yang ada di tanah air kita. Itu saja dapat kami sampaikan, dan tadi beberapa lagu yang juga menjadi bagian dari 7 kebiasaan pada akhirnya juga akan kami sebar seluas-luasnya ke masyarakat sebagai lagu yang bisa di-download secara gratis, lagu yang juga nanti kami juga tampilkan di website dan YouTube-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahkan tadi ada ide dari Ibu Ketua Komisi 10, nanti biar beliau menyampaikan, bisa menjadi bagian dari gerakan untuk misalnya lomba bakat minat dan lain-lain dengan lagu yang mencerminkan 7 kebiasaan dan Indonesia hebat itu. Mungkin dari saya sementara itu, saya persilakan Ibu Ketua Komisi 10 untuk dapat menyampaikan tanggapan dan juga sekaligus pesan-pesannya kepada rekan-rekan wartawan. Monggo. Terima kasih Pak Menteri. Saya kira ini adalah hadiah terhebat bagi masyarakat Indonesia di akhir tahun. Kami tidak menyangka ya ketika kita mungkin merasa bahwa akhir tahun itu kita melambat. Ini justru ada satu gagasan yang sangat brilian yang menurut saya sesuatu yang patut kita apresiasi. Dan tentu saja ini memang tadi merupakan satu gerakan dan harus didukung oleh berbagai elemen, termasuk tentunya bukan hanya satuan pendidikan tapi juga orang tua. Dan kami di DPR RI khususnya Komisi 10 tentu saja ingin ya mendukung gerakan ini sebagai bagian dari upaya kita menemukan apa yang sebenarnya bukan baru tapi ditemukan kembali untuk menjadi satu yang membudaya atau menjadi kebiasaan sehat bagi anak-anak kita semuanya. Terima kasih Pak Menteri untuk hadiah akhir tahunnya. Jadi kita tidur nyenyak nih nanti malam. Terima kasih. Ya baik. Jadi sejak kami menyampaikan ini di DPR tanggal 6 November yang lalu, sekarang beberapa sekolah bahkan madrasah sudah mulai menjadikan 7 kebiasaan sebagai gerakan di sekolah dan madrasah tersebut. Bahkan ada yang menjadikan 7 kebiasaan sebagai sholawatan di sekolah itu. Ada yang juga menjadikan gerakan tepuk di kepanduan, dan kami nanti akan melakukannya melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan dinas pendidikan,
dan juga tentu dengan mitra-mitra terkait. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi bagian dari membangun gerakan, bukan karakter yang ditanamkan secara teoritik, tetapi karakter yang ditanamkan melalui pembiasaan, kebiasaan, sehingga nilai-nilai utama dapat terinternalisasi dalam diri anak-anak kita semua, sehingga harapannya mereka tumbuh menjadi generasi yang hebat, generasi emas Indonesia 2045. Kalau jenjang mana saja, Pak? Ini apakah mulai dari jenjang PAUD sampai ke... Iya, ini mulai dari jenjang taman kanak-kanak, bahkan bisa mulai dari PAUD sampai ke tingkat SMA. Bentuknya nanti implementasinya di setiap pagi ada kayak kebiasaannya dulu di ya, kebiasaan ini kan nanti bentuknya merupakan aktivitas-aktivitas yang nanti ada semacam rekodnya oleh sekolah yang dia tidak berpengaruh terhadap penilaian. Dalam pengertian ini bukan bagian dari tugas yang dia harus melaksanakan sebagai bagian tugas akademik, semua pembiasaan. Jadi misalnya nanti ada semacam buku jurnal yang disiapkan oleh sekolah bersama dengan orang tua. Misalnya orang tua nanti mencatat anaknya hari ini bangun jam berapa, kemudian menunaikan ibadah, nanti ada checklistnya, kemudian kegiatan-kegiatan itu, dan nanti guru memeriksa di sekolahnya, kemudian memberikan komentar atas kegiatan itu. Bahkan mungkin sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan di antara para murid itu, nanti sesama murid juga bisa saling bertukar apa kegiatannya dan memberikan komentar atas kegiatan yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi ini membentuk kebiasaan yang tidak ada hubungannya dengan skor, ya, tidak ada hubungannya dengan skor. Ini pure kebiasaan yang memang dilakukan secara bersama-sama antara orang tua, sekolah, dan nanti juga di masyarakat. Jadi akan masuk di dalam rapor, Pak? Nggak masuk di dalam rapor. Targetnya seperti apa, Prof? Apanya? Target yang disampaikan. Capaiannya nanti kan tentu saja akan dilihat, ya, setelah program ini dimulai, nanti dilihat perubahan-perubahannya pada perilaku dan sebagainya, yang itu nanti bisa dilakukan bersama-sama, perubahan itu oleh guru, juga oleh orang tua, juga oleh masyarakat. Yang kecil. Ini ada anak kecil yang nanya ini, coba ya, silakan. Wih, cerdas sekali. Iya, dari mana Pak Menteri dapat ide ini? Ya, dari pengalaman Pak Muti sendiri. Ya, jadi Pak Menteri dulu waktu masih seperti tadi namanya Lea, ya, Katlia, pinter ini kelas 4 ini, itu selalu bangun pagi, selalu beribadah, olahraga, makan sehat, bermain, tidurnya tepat. Jadi kebiasaan Pak Muti masa kecil itu, dan juga kebiasaan anak-anak Indonesia hebat yang lain, tokoh hebat itu Pak Wakil Menteri, ini hebat juga, Profesor, Ibu Sekjen juga hebat, doktor lulusan Australia. Nah, ini juga beliau, Ibu Ketua Komisi 10 juga doktor lulusan Australia. Satu kampus juga, ya, dengan Pak Menteri sama-sama satu kampus, boleh dong dibocorin. Kemudian Pak Menteri, Pak Dr. Fajar juga, Ibu Ketua Puspeka juga, dan ini juga orang-orang hebat punya kebiasaan yang seperti itu. Jadi idenya selain Pak Muti pribadi, juga banyak tokoh hebat, Pak Muti pelajari, Pak Menteri pelajari, ternyata mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang hebat. Ya, betul sekali, Katlia cerdas. Jadi kalau Katlia pengen jadi anak hebat, jangan lupa 7 kebiasaan, 7 ya, 7. 7 ini. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti logonya begini. Tagline-nya begini, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ya. Oke, saya kira begitu, Mbak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.